Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Musdalifah, NIM 204105010039. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Abdul Latif Nafis mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Latif Nafis itu benar, bahwa kita mempelajari teori tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu penting agar kita tuh memahami bagaimana pengangguran dalam pandangan ekonomi Islam. Selanjutnya, pengertian pengangguran di sini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi, pengangguran merupakan orang yang seharusnya sudah memiliki pekerjaan akan tetapi masih belum mendapatkannya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak luput dalam suatu pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan sesuai keterampilan yang mereka punya. Pilihan dalam bekerja bagi mereka adalah untuk mendapatkan hidup yang layak untuk masa depan. Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja, tetapi harus bekerja dengan lebih baik, penuh ketekunan dan profesional. Selanjutnya, dampak pengangguran di sini yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan perekonomian negara. Dan selanjutnya, yang terakhir, terjadinya kemiskinan. Di samping itu, dampak pengangguran di sini juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan menurun, dan penghasilan pajak negara menurun. Pengangguran yang identik dengan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Cara mengatasi pengangguran di sini yaitu menyelenggarakan bursa kerja, yang kedua informasi lowongan kerja, yang ketiga memberikan pelatihan kerja, yang keempat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang kelima meningkatkan peredaran modal usaha, yang keenam meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan yang ketujuh transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa, yaitu suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status dan terpaksa menerimanya. Yang kedua yaitu pengangguran hiyariyah atau pilihan, seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia itu pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Meskipun setiap orang memiliki hak untuk bekerja atau tidak bekerja, tetapi umat Islam itu dianjurkan untuk tidak menganggur agar bekerja, karena bekerja adalah pekerjaan yang mulia di mata Allah daripada kita menjadi pengangguran yang dapat terjerumus dalam kemiskinan dan akhirnya meminta kebutuhan kepada orang lain sehingga menjadi beban bagi orang tersebut. Ada suatu proses yang harus dijalani untuk mendapatkan rezeki. Seseorang yang berusaha bekerja, maka dialah yang mendapatkan rezeki. Seseorang yang berusaha bekerja, maka seseorang yang berpangku tangan, berarti dia akan kehilangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa bekerja adalah tugas yang sangat mulia. Karena itu kita sering mendengar semboyan rintihan perut lebih hebat dari rintihan hati nurani, dan lebih hebat lagi bila frustasi dan kekacauan sudah tidak bisa dikuasai lagi, akan timbul rasa masa bodoh terhadap nilai-nilai dan etika kematapan sendi-sendi yang pada gilirannya akan menjerumus pada pengabdian nilai-nilai agama. Pengangguran ini umumnya karena jumlah angkatan kerja tidak terikat dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Agar masyarakat di Indonesia ini tidak mengalami pengangguran, kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan dan menggali semua potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Selain itu, cara mengatasi pengangguran yaitu membuka pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pengangguran, menyadarkan masyarakat untuk mempelajari teknologi modern, segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja, tetap berusaha dan berdoa untuk mendapatkan pekerjaan agar pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.